buahnya yang manis, alias Notodes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrol, selamat datang di episode terbaru podcast kita. Bersama saya Hamazani dan ini Dan saya Suna. Kami mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dan hari ini kami akan membahas mengenai jurusan ini, antara mitos dan realita. Nah, untuk mendukung pembahasan kita hari ini, kita juga telah mengundang teman kita, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membongkar nih banyak hal yang menarik. Nah, ini dia, kita sambut Listiani. Hai Listi, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, coba perkenalkan diri terlebih dahulu dan apa alasannya tertarik memilih jurusan ini. Hai guys, perkenalkan nama saya Listiani. Biasanya akrab dipanggil dengan Listi. Oh, sekali seumur. Bukan, bukan itu lain, itu Listi Kejora. Terus Listi yang mana nih? Ya ini, Listi. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dan alhamdulillah sekarang sudah di semester 2. Wah, lagi menjalani jenjang terakhir ya? Ya, betul. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam nih, apa alasan Listi tertarik memilih jurusan ini? Oke, kalau dibilang kenapa saya tertarik memilih jurusan Bahasa Indonesia, karena selain dia menarik dan unik, saya juga dari dulu dari SD ya, saya memang ada ketertarikan di menulis gitu. Hobi. Iya, hobi menulis, walaupun dulunya itu masih nulis kayak diary-diary gitu. Pengennya setelah kuliah ataupun ini di detik-detik terakhir ini, pengennya menerbitkan sebuah buku. Wah, cita-cita yang keren. Semoga terkabul. Amin. Kalau aku sih, alasan aku memilih bahasa Indonesia ya, awal-awalnya karena aku pikir bahasa Indonesia itu mudah, gampang, makanya memilih bahasa Indonesia. Kalau aku sih emang tertarik di bahasa Indonesia ya, karena kan aku tengok kalau bahasa Indonesia itu sangat luas, apalagi di situ ada budaya, ada seni. Pokoknya aku Iya tidak sih, sebagai itu. bahasa Indonesia itu seperti yang dibilang unik dan menarik. Tidak hanya gimana kita sekedar belajar bahasa, Iya. tapi juga budaya, Semua sudah ada di situ. Iya. Betul. Nah, sekarang mari kita bahas mitos yang sering beredar nih. Kan sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa jurusan bahasa Indonesia itu adalah jurusan yang paling mudah. Itu menurut Listi kayak mana? Bukan lagi ya. Kalau menurut Listi, udah muak dengan omongan-omongan yang kita dengar dari orang-orang. Memang jurusan bahasa Indonesia kalau kita lihat sekilasnya itu Cuma sekedar bahasa. iya sekedar bahasa, akan tetapi kalau kita sudah berada terjun ke dalam. iya terjun di dalam Bidang jurus, itu. iya bidang itu nggak semudah yang dibayangkan. Iya. Terkadang kita kayak merasa, pernah nggak kalian merasa kayak gini? Misalnya ya di sebuah forum gitu, ini katakanlah mubes gitu kan. Iya. Jadi kita kan ini disepelekan di luarnya, tapi ketika di forum itu kita kayak bangga juga sebenarnya, cuma Kayak mana ada bahasa iya Indonesia? kaget. Mana ada bahasa Iya, Indonesia? redaksi bahasanya mana nih, titik komanya mana nih mana bahasa Indonesia. Apa-apa dikit-dikit. Jadi itulah ya kebanggaan kita sebagai Anak anak Betul sekali. Indonesia. Nah, kita kan udah bahas tentang mitos dan realitanya. Iya. Sekarang semuanya udah tahu kan bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar tentang bahasa, tapi umum ya. Bisa jadi tentang sastra, budaya, semua Semua ada bahasa di bahasa Indonesia. Nah, jadi selama kuliah apa tantangan tersebut bagi Listi? Tantangan tersebut. Iya. Listi paling ingat ini. Saat itu waktu dosen menyuruh kita untuk menganalisis puisi. Iya. Iya, aku masih ingat. Ya, situ tuh ya Allah seru, tapi ada di pertama waktu disuruh Allah ini susah nih, tapi ketika kita udah terjun di dalamnya, oh, ternyata ini ya tentang Ada ditahu. iya gitu. Iya. Insya Allah gitu. Nah, kalau bagi aku sih tantangan tersebutnya ya ada pas pensi tahun kemarin. Ya. Ingat nggak? Ya, Tahun iya, pensi iya, tahun tahun kemarin. kita atau Tahun pas tahun tahun kita. Kita ya? Nah, di situ kan kita berperan berlakon di banyak bidang ya. Iya, Kita betul. menari di sana, Iya. berdrama, Iya, iya. di
Kondisi ya. pasti tampil, setelah tampil ganti baju dan tampil lagi. Iya. Di sana Sungguh capek, tapi hasilnya memuaskan. aku merasa gini, aku tuh kan pemalu ya, tapi masuk di jurusan ini. Nah, gimana cara kita menyesuaikan diri antara kita pemalu dan jurusan ini? Di mana Ya, jurusan ini kita iya. harus berani tampil Di depan banyak Iya. orang. Dan ternyata aku bisa menyesuaikan diri di jurusan ini. Iya. Berbicara tentang tantangan ini, bagaimana prospek kerja setelah lulus? Apakah jurusan ini akan memberikan peluang untuk kedepannya? Berbicara tentang prospek kerja, sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, jurusan bahasa Indonesia ini lulusnya itu sebagai guru, Iya, kan? iya, Karena iya. pendidikan. Oh, iya, iya. Tapi ada banyak orang tidak tahu nih jurusan Bahasa Indonesia ternyata banyak sekali nih alumni kita yang menjadi sebagai Penyiar. penyiar, Iya. penulis terkenal, Jurnalistik ya? Iya. Iya. Tapi banyak sekali orang yang tidak tahu dengannya. Ya, kembali lagi seperti yang udah kita bilang tadi ya, bahwa bahasa Indonesia itu umum, Iya. ya luas. Kita belajar banyak hal di sini. Aku Iya. bangga dan merasa beruntung sih Bisa memilih. memilih jurusan Iya. bahasa Indonesia. Iya. Jadi cukup menarik ya, kita bisa menentukan pilihan kita Iya. tergantung pada bakat kita Iya. lagi. Seperti Rizky kan bilangnya, Rizky tuh suka menulis Menulis. ya, pasti cita-citanya ingin jadi penulis juga kan. Ini menurut skill masing-masing ya. Iya, Iya. Ini kemana ya? iya. Maunya nanti setelah selesai kuliah ini kamu kemana nih? Iya, gitu. Ya, kita juga bisa menyesuaikan bakat kita. Betul. Ya. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak tips untuk Listi kepada semua yang ragu untuk memilih jurusan ini? Tips ya. Pastikan untuk mencintai setiap proses belajar. Iya. Jangan hanya fokus, ya jangan terlalu fokus pada hasilnya. Jalani dulu ya. Ya, tetap nikmati, jalani. Dan lalui. Wah. Wah, keren kuncinya kita adalah semangat dan eksplorasi. Nah, sampai di sini saja episode kali ini. Pertemuan kita akhiri dulu ya. Iya. Kita akan bertemu dengan bersahabat ngobrol di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menonton podcast kami. Dan selamat tinggal dan sampai jumpa.